Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuan Guru dan Ustazah dalam ridho Allah, amin. Anak saya umur 14 tahun. Dia indigo. Apakah dibiarkan atau diobati, diruqyah? Yang katanya bisa menengok jin, bisa menengok kuntilanak, bisa menengok gundurwo, bisa menengok sundel bolong, bisa menengok suster ngesot. Itu bukan indigo, tapi terlalu banyak nonton sinetron. Yang mengaku bisa menengok jin, maka jin itu masuk ke biji matanya. Jin itu masuk ke matanya, tahu dia di balik pintu itu ada jin, tahu dia di kamar mandi itu ada jin, tahu dia di warung nasi goreng itu ada pesugihan jin yang memanggil-manggil. Datanglah air liur hantu jin setan itu di nasi goreng itu. Makanya walaupun tak enak tapi orang makannya enak, nampak oleh anak, maka sesungguhnya jin itu masuk ke biji matanya. Mungkin nenek moyangnya dulu punya jin, lalu kemudian neneknya mati, jin itu tak ada tempat hinggap dia ke cucu nih, maka diruqyah. Di mana ruqyah? Dulu diruqyah di Masjid Al-Falah. Masih ada ruqyah Masjid Al-Falah? Masih? Nah, orang ini rupanya selalu juga ruqyah. Banyak juga orang indigo di sini. Pergi ke Masjid Al-Falah, nanti diruqyah sampai jinnya keluar. Katanya Pak Ustadz, jin itu tidak cuma takut sama orang ruqyah, ya, jin juga takut dengan permak jin. Permak jin, aku di permak orang nih aku nanti kata jin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum bermakmum dengan imam yang merokok? Sholatnya batal karena waktu jadi imam itu dia merokok. Karena merokok itu kata kerja. Tapi kalau pertanyaannya, apa hukum berimam kepada perokok? Tapi kalau berimam kepada perokok, merokok itu hukumnya dua. Yang pertama mengatakan merokok itu hukumnya makruh. Sama macam makan jengkol, makan petai. Apa hukum berimam kepada orang makan jengkol? Berimamnya tak ada. Makan jengkolnya itu yang makruh. Berimamnya itu tak ada hukumnya mubah. Boleh hukumnya. Sholatnya itu sunnah, mendapatkan pahala 27. Tapi kalau dia berkeyakinan bahwa merokok itu haram, dan ada orang melakukan perbuatan haram terus menerus, orang itu fasik, maka hukumnya berimam kepada fasik. Berimam kepada orang fasik dalam mazhab Hambali sholatnya tak sah, ketat mazhab Hambali. Tapi dalam mazhab Syafi'i, berimam kepada orang fasik, tahu dia imam itu fasik. Fasik itu artinya melakukan dosa terus. Misalnya anak muda, imam ini masih anak muda, pacaran dia terus. Pacaran itu kan berdosa, dosa maksiat, dan dia tahu imam itu melakukan perbuatan dosa terus, bermakmum dia, maka dalam mazhab Syafi'i perbuatan dosa dia itu untuk dia, sedangkan perbuatan si makmum mengikut imam itu pahalanya untuk dia. Jadi kalau ditanya mazhab Syafi'i, berimam kepada fasik sholatnya sah. Tapi kalau mazhab Hambali, berimam kepada orang fasik tidak sah. Ustadz, saya mazhab Syafi'i. Kalau saya sholat di masjid, saya tak tanya imam, saya tak boleh tanya sebelah, imam tuh makan jengkol apa dimakannya? Merokok apa tidak? Makan jengkol dia? Tidak Pak Ustadz. Makan petai? Tidak. Merokok? Tidak. Ada perbuatan fasik? Ada apa? Ternak tuyul Pak Ustadz. Saya tak cari-cari itu. Asal dia sudah bagus bacaannya, sudah.
saya pun berimam kepada dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya bekerja di rumah makan bagian dapurnya. Jadi kalau mencuci ayam, sekali banyak cucinya itu di baskom besar. Baskom besar sekali cuci ayam tadi banyak. Apakah itu memadai kesuciannya Ustaz? Kalau belum memadai, apa solusinya dan bagaimana hukum menjualnya kalau belum suci Pak Ustaz? Kalau darahnya banyak, darah itu najis. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu, diharamkan bagi kamu darah. Potong ayam, darahnya ditampung di mangkok, habis itu darahnya membeku, dipotong-potong darah tadi, dimasak pakai toco, namanya hati leher. Zaman dulu, zaman saya kecil pernah tuh saya tengok orang menampung darah sapi dipotong-potong, haram itu, tak boleh. Zaman kita sekarang tak ada, sekarang udah banyak ayam, sudah banyak. Zaman dulu makan ayam ini susah. Zaman dulu makan ayam ini 2 gendang ya. Kalau tak kita sakit, ayam itu sakit. Zaman sekarang udah banyak ayam. Darah ini najis. Jadi kalau masih nampak dia berbuih, maka belum suci. Kalau almarhumah mak saya dulu mencuci ayam, pertama cuci, habis itu cuci, habis itu disiram pakai selawat. Kau tak punya kakak perempuan, kau laki-laki, mana tahu nanti kau merantau pergi kemana. Nanti kalau kau mencuci ayam ini 2 kali, kalau mencuci kambing 4 kali. Kenapa begitu mak? Kau cuci ayam 2 kali karena kaki ayam itu 2. Kau cuci kambing ini 4 kali karena kakinya 4. Awak anak kecil iya aja lah. Sekarang baru saya paham, ternyata ayam itu cuci 2 kali karena darahnya tak banyak, tak macam kambing. Sedangkan kambing darahnya kental, maka dicuci sampai 4 kali. Nanti siraman terakhir berselawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Begitu kami diajarkan. Pakaian pun begitu. Jangan bercampur pakaian kau dengan najis lalu kau jemur, itu bernajis, tak bisa kau bawa sembayang. Nanti kalau kau nikah bini kau kasih tahu. Kalau di rumah ada tukang cuci, kau kasih tahu. Jangan sampai baju koko kau, celana kau, telekung bini kau bercampur sama celana anak kau terkencing, masuk sekali basuh, cuci, habis itu kering jemur, masih najis, siram bilas, habis itu kau siram berselawat kau ke Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau saudaraku kerja di rumah makan, walaupun tempat itu besar, tak apa-apa, siramkan bersih. Yang kedua, sampai nampak dia tak lagi berbuih, kotor. Mungkin tak bisa seperti kita di rumah, tapi paling tidak bersih dia. Apakah kita wajib berzakat harta selagi kita masih berutang cicilan rumah? Boleh tidak berzakat kalau masih ada utang. Ada ustadz yang berceramah begitu. Boleh tak berzakat kalau masih ada utang. Inilah yang didengar orang berutang nih hingga tak berzakat-zakat terus dia. Ini penjelasannya. Zakat dagang jurusnya 3 kurang 2. Misalnya bapak berdagang bunga mawar, bunga melati, bunga tai ayam, semua bunga. Maka yang pertama dihitung berapa semua modal, berapa semua piutang. Piutang itu barang kita yang ada sama orang. Berapa semua untung. 3 tadi dikurang 2, kurang hutang, kurang rugi. Kita ulang sekali lagi ya. Orang kalau belum minum kopi memang susah ingat.
3 kurang 2. Ini khusus untuk zakat niaga. Yang pedagang, yang toko kelontong, yang jualan, jurusnya 3 kurang 2. Modal yang diputar tambah piutang tambah untung kurang utang kurang rugi. Setelah dikurangi utang dan kurang rugi, ternyata totalnya di bawah 85 gram. 1 gram sekarang 1.100.000 atau, tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. Kalau di bawah 85 gram, 85 juta, punya toko, hitung dari sejak awal selama setahun, modal yang diputar, tambah piutang, tambah untung, kurang utang, kurang rugi. Ternyata di bawah 85 gram, di bawah 85 juta, maka tidak ada zakatnya. Tapi yang dimaksud utang di sini adalah utang yang terkait bisnis. Bukan hutang rumah, hutang mobil, hutang rice cooker, hutang panci. Ini yang banyak orang salah paham. Kau kenapa tak berzakat? Rumahku masih hutang. Kau kenapa tak berzakat? Mobilku masih hutang. Kau kenapa tak berzakat? Biniku masih hutang. Sampai mati kau tak berzakat. Jadi yang punya hutang rumah, hutang mobil, tetap berzakat apa tidak? Saya ulang sekali lagi. Yang punya hutang rumah, hutang mobil, tetap berzakat atau tidak? Tetap berzakat. Hutang yang bisa mengurangi zakat itu adalah hutang yang terkait dengan jelas? Jelas di sini, jelas juga balik nanti. Apakah kita wajib berzakat gaji? Zakat gaji BUMN, PNS, perusahaan, apapun namanya, maka wajib dizakati. Tapi kan belum haul. Tentang haul tak haul ikhtilaf. Yang pertama mengatakan hadis tentang haul itu perawinya dhaif. Saya tidak mau bayar, saya tetap ikut haul. Ta'jiluz zakah qabla awaniha. Boleh mengeluarkan zakat sebelum waktunya. Jadi kalau Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, Bapak Gubernur mengeluarkan edaran wajib PNS potong atas semuanya, itu berarti dia mengeluarkan zakat sebelum waktunya. Tetap keluarkan zakatnya. Nanti setelah setahun tidak lagi dikeluarkan zakatnya karena sudah dikeluarkan duluan. Serahkan zakat ke Basnas kota. Ada ketua Basnasnya hadir malam ini. Serahkan Basnas ke provinsi. Karena kalau kita sendiri sedikit sekali yang kita kasih itu. Tapi kalau satu kota Pekanbaru, penduduknya 1.200.000, semuanya berzakat ke Basnas, banyak yang bisa kita lakukan. Saya menjadi tim sosialisasi zakat ini dari 2009. Pulang 2008, 2009 diangkat tim sosialisasi zakat Provinsi Riau. Waktu itu masih muda lagi, umur sekarang pun masih muda juga. Tahun 2009 umur 32 tahun. Lahir 77, 2009 32 tahun. Saya tanya, Pak Ketua Basnas, kenapa saya diangkat jadi tim sosialisasi? Karena suara Ustadz paling kuat. Masuk kantor dinas, keluar dinas. Habis semua jalan Jenderal Sudirman itu, dari mulai tepi Sungai Siak sampai ke dekat airport, kantor dinas itu keliling kami masuki. Apa kata pegawai-pegawai itu? Kami tak bisa bayar zakat Pak Ustadz, kami ini fakir miskin. Tiap bulan pun kami cuma tanda tangan aja Pak Ustadz, duit itu tak ada. Inilah orang pura-pura susah, padahal duit itu diambilnya duluan, ngutang ke bank. Diambilnya duit itu 300 juta, habis itu dipotong gajinya, habis itu masuk ke kantor macam orang fakir miskin duafa. Ini namanya pura-pura miskin, dimiskinkan Allah betulan. Bayarkan zakatnya, walaupun duitnya sudah kau ambil duluan.